Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus tuan guru kita Ayahanda Kiai Haji Abdul Muiz Qurnain beserta tuan-tuan guru yang hadir dalam kesempatan ini, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan majelis. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati haul Tuan Guru kita Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, tujuan kita memperingati haul guru kita pertama untuk memuliakannya, mengikut kepada hadis Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakan ulama, karena mereka ulama itu pewaris para nabi. Karena ilmu itu adalah warisan Nabi. Tanda ulama warasatul anbiya seperti minyak harum. Kalau kita nih berdekat dengan minyak wangi, minyak harum, mesti ketularan harumnya. Ulama warasatul anbiya, apabila kita kenal sama Sidin kenal dengan kita, kita beparak, pasti ketularan barakah. Itu namanya ulama warasatul anbiya.
seperti tadi sudah diceritakan oleh guru kita. Apabila taparat mesti berkah. Saya menghitung-hitung, mengingat-ingat orang yang selalu dipanggil sidin ke rumah itu rata-rata hebat. Walau ilmunya kada hebat sangat, tapi barakahnya rata-rata. Siapa yang mengabdi kepada beliau, yang sering berkhidmat di rumah beliau, selalu bercakap dengan beliau, selalu berjalan dengan beliau, pasti ketularan barakah yang ada tuh begitu. Dilihat dalam kitab Nasaihul Ibad, itulah yang dikehendaki ulama warasatul anbiya. Apabila dipandang menularkan barakah, apabila sidin bercakap menularkan barakah. Makanya kalau beliau tuh haul datang ke Tungkal nih, apa datang ke Tembilahan, itu rata-rata kita orang Tembilahan nih semangat nyambut. Jangankan orang Tembilahan, kami yang membawa saja semangat. Kalau sidin umpat dalam got gelombang dede, aku kalau sebut dengan beliau berapa kali dah satu gelombang. Tanang bayi, aku makam debo-debo. Bilang kamayayangan di jalan. Saya menandai kalau dengan beliau kada pernah saya ketemu gelombang itu kada pernah. Mesti laut itu tidak ganal gelombangnya, walau musimnya. Itu makanya apabila dengan beliau nyaman. Itu tanda ulama warasatul anbiya. Kalau punya guru wahid, itu tandanya orang mesti memujinya. Maka orang yang memuji ini orang yang hebat-hebat. Kami pergi ke Pekalongan, pergi ke Wonoperinggo, membawa pertanyaan ayah. Ayah itu hati-hati kalau berpasan pasti ditulis. Tidak mau sidin berpasan Anda bertulis, karena kalau pasan nih bisa bertambah. Kalau menitip duit kada mau bertambah. Tapi kalau nitip pesan mau bertambah, maka ditulis sidin 3 pertanyaan, bertulis ketiga-tiganya. Ustadz Hasan Azhari yang membacakan dengan Mbah K. Taufik Wonoperinggo Pekalongan. Itu terkenal wara luar biasa. Pondok sidin itu bergelar pondok tasawuf namanya. Ketika Ustadz Hasan Azhari membacakan 3 pertanyaan, sidin kada menjawab, cuman bercakap, oh ya Mbah K. Taufik, yang punya pertanyaan ini bukan orang sembarangan. Itu yang memuji bukan orang tanggung-tanggung dan kada pernah ketemu. Mbah Yesuke itu kawan saya menghitung kada kurang 100 buah mengarang dan menterjemah kitab. Di Pekalongan bergelar Anah berjalan. Kalau hendak bertanya hukum di sekitar kitab Anah, ada payah membuka kitabnya. Alimnya luar biasa, mendengar nama ayah ini langsung memuji. Habib Lutfi kurang apa? Hebatnya bukan main. Melihat gambar ayah cuman beliau langsung memuji, haza min auliyaillah. Ini ujar Habib Lutfi nang punya gambar ini walinya Allah. Memang dicocokkan dengan nang terjadi, dengan nang di kitab, memang ada tanda-tanda ulama warasatul anbiya. Kada 1-2 yang bercerita, kada 1-2. Namun saya ngalih bercerita, memang terlalu karab dah. Ketemu yang aneh itu memang karab dah. Saya bisa bikin rumah tuh, menurut perkiraan kada taulah
Saya bisa berangkat haji menurut perkiraan kadek. Saya nurut sidin. Saya pergi ke kampung, bulik ke kampung, pakai kopiah hirang. Sekalinya tahu sidin kopiah hirang. Kiaudin ke rumah. Dititipkan dengan Ustadz Nasrul Anam, ayah nyuruh ke rumah. Ke rumah lah. Sudah bulik, apa kata beliau? Telepon, lain kali baku kopiah putih aja. Imbah toko kada berkopiah hirang lagi. Baku kopiah putih, hitungan berapa tahun berangkat haji, putih kan? Tahu haji, dina kopiah hirang itu tahu. Pergi ke Pekalongan tahun 2000 berapa ya. Sampai di Pekalongan, saya disuruh ayah nanyakan baju Habib Lutfi yang dipakai ceramah di Tungkal. Pakai baju jubah kuning krem. Uja ayah, ikam tanyakan dengan Habib Lutfi di mana sidin ulah baju. Tapi beliau kada berpesan ulahkan baju, enggak. Saya kada berani bertanya. Apa yang disuruh itulah nangku gawi. Masalah hasilnya serahkan dengan Allah aja lagi. Bertanya kada berani. Akhirnya rupanya baju tuh dikasih Habib Lutfi. Asalnya saya datang dengan Mbah Yusuki ke Imran Mas Hadi, hampir sejam di situ. Saya hendak pamit pulang. Saya bertanya tentang baju, beliau tersenyum. Lalu saya kan kada kawanalan nasi. Saya ini kan 15 tahun kada kawanalan nasi. Cakainya 16 mau jadi wali siapa? Cuma anak 15 tahunannya. Karena batuk saya 6 tahun. 15 bulan makan pil. Apa namanya? Sembiang berduduk 6 bulan. Jadi saya minta banyu on sidin. Oje sidin nanti hulo. Aina hulo. Kita belum lama bercakap. Berdiam apa lagi? Sudah nak balik baru dibikinkan beliau. Pas bersalaman beliau bisik sama saya. Nanti kata Habib Lutfi, sebelum kamu pulang ke Sumatera, kesini lagi karena kita belum minum kopi. Itu cuman pada acara anak ngopi, 2 cawan habis, berjam-jam di situ. Ada harapan. Dia pun mesti ada kaitan dengan baju tadi. Hati ini hendak banget, biar nanti ada oleh-oleh yang dibawa ke ayah tuh. Sekalinya saya datang berikutnya kan Mbak Antri dah naik ke rumah sidin. Saya bilang dengan yang menjaga, Habib yang pesan, langsung dipersilahkan. Keluar Habib Lutfi, asli kopi keluar. Padahal saya tidak bisa minum kopi. Mah bisa kambuh. Tapi karena Habib Lutfi yang membawakan, nyuruh minum, ku minum, habis ku minum. Sekalinya hendak bulik, beliau masuk ke dalam, mengambil sangki, membawa sangki keluar. Saya walaupun kada wali, tapi saya tahu mesti baju jubah namput aku nih semalam. Sekali dijolong ke saya pegang sangki itu agak lama kanyol-kanyol, kayak gembong tuh, jakusah dan ini mesti baju. Saya saking senangnya bulik tuh bergepan. Saya tidak pernah margap Habib, tidak pernah. Ada pernah, itulah tuh sekali itu. Ada pernah meragap saya. Asa kada pas aku. Kenapa? Yang diragap nih zuriyahnya Nabi, ahli baitnya Nabi, kada purun meragap, kada purun. Nah, cuman karena keuungahan tadi, kearayan tadi teragap juga akhirnya. Rupanya orang terlihat ungah ini bisa teragap juga. Akhirnya saya bawa pulang. Hebatnya ayah, hebat. Saya datang ke rumah beliau. Saya serahkan sangke itu. Cuman di hati ini asli. Memang saya hendak disangke itu. Kenapa saya hendak sangke itu? Karena saya hagin maulah tabungan duit. Nanti berapa ada duit masuk sangke itu. Berapa ada duit masuk sangke itu. Karena saya kan dipunduk serumah dengan santri halat dinding. Jadi kalau di sebelah bagaya tertinjak dinding terbangunan apa? Saya sebelah depan tuh santri ialah rombongan Ustadz Abdurrahman Iskandar tuh. Itu sebelah rumah saya tuh. Dari taman SD-nya, tapi nya kadiributnya.
cuman kawannya ribut. Nah. Sedangkan anak saya ini kan perempuan, ketiganya perempuan, maka mulai gadis dah. Nah, satu nikah dah, dua belum. Ini bukan promosi, bilang cuman kalau saya masih ada anak gadis dua begitu. Ini kalau saya kena pindah, kalau diintip santri nanti akhirnya hagin tabungan, berangkatlah ke rumah ayah. Sudah sampai ke rumah Sidin, sekalinya dikeluarkan beliau isinya, itu sangki di pusat-pusat beliau dilipat dengan rapi. Ayah itu biasa rapi, sudah dilipat dengan rapi. Kata ayah, ini sangki untukmu, bawa habulik supannya kok, ketahuan isi hati. Bulik ku gantung dalam lemari, berapa ada duit masuk situ, gimbulah rumah. Berapa ada duit masuk situ, berapa ada duit masuk situ. Sekalinya ada katanya Habib dari Tanggul, dari Jawa Timur, aneh datangnya, menyampaikan kirim salam Habib Lutfi. Jaku ada kaitan awan sangki nih kah? Iyalah, beliau katanya belum sempat ke sini. Beliau hendak katungkal tapi belum sempat. Beliau kirim salam. Sekali duduk minta kopi Sidin. Untung aku ada bisi kopi, mama aku udah tinggal kopinya. Aku mana ada kopi di rumah tuh. Cuman mama kita tinggal kopi. Pas saya ulahkan nginta. Nah, sekalinya Sidin bilang, "Uji Sidin, saya hendak bulik ke Jawa Timur. Tiket pesawat belum punya." Akhirnya ingat saya, calokai duit dalam tadi, dalam nang itu tuh. Cuman beliau bilang saya minjam, nanti Habib Lutfi yang bayar. Pikir hatiku, kenapa bisa begitu ya? Yang berhutang di Jawa Timur, kenapa yang di Jawa Tengah yang disuruh membayar? Jadi saya masukkan amplop, saya bilang ini saya tidak minjami, tapi saya sedekah. Kata beliau, enggak, saya tidak mau. Kalau dikasih, saya tidak mau. Kalau minjam, saya mau. Tapi yang bayar Habib Lutfi. Dem hatiku kenapa dikarasin nang Tuhan ya. Ku kasih kasih. Habis duit disangki jadi lagi. Ternyata setelah bulik nih, hitungan bulan cuman. BIC sangki itu 17 juta. Saya buatlah rumah 6 bulan, rumah saya itu bulah. Habis 225 juta. Udah tahu aku duit itu di mana dapatnya. Tapi aku kan ada ilmu kesugihan katanya. Sangki ini lancar masuknya. Sudah selesai saya maulah rumah, sangki itu hilang. Tuhuk aku mencari ke tamu lagi. Cakap ada aku siwakan Ustaz saya. Jadi aku setiap bulan boleh ketambilahan menagih siwanya. Aku menyesal juga hari itu. Cakap berniat tukar pesawat aku. Cakap aku berniat tukar pesawat, bisa tuh tukar pesawat aku. Pokoknya nyai ngisah hari ini. Aku ketambilan usaha pakai bot lagi, aku pakai pesawat seorang aja. Cuman niat tuh belah rumah, habis rumah hilang. Jadi saya berangkat haji. Bulik haji, saya ke rumah Sidin. Jadi sampai ke rumah Sidin banyak bercerita saya. Pikir saya bercakap, alhamdulillah, yang dikhawatirkan di Makkah itu tawaf ramai banget, meluntar, alhamdulillah. Di hati saya ini hendak bercakap, cuman di pesawat nang takutan. Belum saya bercakap, apa Sidin, itulah kita nih kalahnya dengan pilot. Kita nih Sidin seumur hidup ke Makkah sekali, takutan di pesawat. Pilot tuh Sidin setiap hari terbang, tawakalnya tinggi, karena ya apalagi hendak bercakap tuh sama dengan Mbah Suki sama. Mbah Suki itu saya pergi ke Pekalongan terakhir, bertemu dengan beliau. Kata beliau, Mbok iyo diniatira saban tahun mangkat ning Pekalongan menghormat haul Habib Ahmad. Pikir saya di hati, jauh Mbah Yai. Kata beliau, maunya diniati setiap tahun berangkat ke Pekalongan menghormat haul Habib Ahmad. Saya di hati hendak
bercakap jauh bahayai. Kalau kesini ke Pekanbaru kau kejarlah. Ini menyeberang laut 2 hari 2 malam. Saya hendak bercakap jauh. Beliau bertanya, mana jauhnya Jisidin dari Jambi ke Jakarta daripada Yaman ke Jakarta? Dari Jambi ke Jakarta sejam juga terbang. Kalau Yaman ke Jakarta 8 jam. Itu Jisidin Habib Umar Al-Attas Al-Hafiz itu setiap tahun hadir ke Pekalongan, menghormat haul, cuman menghormat haul. Masa kamu dari Jambi cuma 1 jam jauh ranai ya lagi. Apa yang diceritakan abahmu tadi memang begitu rupanya. Memang ada yang ngasih tahu apa yang hendak kita cakapkan tuh. Makanya kata Habib Umar, kalau berhadapan dengan Tuan Guru, pas kalbak, hati jaga, hati jaga. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang mengatur dunia, pas lisanak, jaga lidah, jaga lidah. Jangan basing-basing bercakap. Saya dinasihati ayah, Ujasidin ikam ceramah aja, tapi jangan bertujuan menyinggungi orang. Ada boleh, apalagi nyinggung pemerintah, kita kada bidangnya, kita kada ngerti. Kadang-kadang kabar itu kada mesti, kadang-kadang kabar kada cocok dengan kenyataan. Ada kawan ku berkisah, orang Banjar lewat di kampung orang Jawa. Di situ ada pengantinan. Dia orang Banjar, sopo sing kawin kang? Siapa yang kawin? Oja orang Jawa, boton ngertos. Boton ngertos itu ada tahu artinya. Dikira orang Banjar nama pengantin itu boton ngertos. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boton ngertos. Minggu hadapan lewat lagi di tempat nang sama ada orang meninggal dunia. Tanya lagi, Kang, sopo sing mati? Siapa yang mati? Oh, orang kita Jawa, boton ngertos. Mai orang Banjar kasihannya, hanya seminggu kawin dah mati ya. Kebanyakan minum keriting deing rupanya. Akan fitnah kan? Makanya jangan menyinggungi diorang. Ayo Haji Sidin lurus-lurus saja. Jangan pati menyinggungi orang. Bujur, cakap Sidin itu bujur. Kenapa? Karena lidah ini perlu dijaga. Tapi kalau dengan orang alim, bukan hanya lidah, hati. Jadi ada di zaman dulu guru saya berkisah. Orang ini 2. Kiai di kampung itu berdua. Nang satu alim kitab, nang satu kadapati alim. Alim kita Melayu aja. Nang sekong alim kitab Arab. Ayo sorong aja kitab Arab. Nang sekong ini kitab Arab kadapatian. Cuman kitab Melayu bisa aja. Tapi anehnya nang satu nih apabila pengajian nang kadapati alim nih rame, nang belajar rame. Nang tak alim tadi kadapati rame. Tanda tanya di hati. Ini kenapa nih? Kenapa? Maka nang ini rame banget. Ompat ke situ. Begitu ompat ke situ pengajian, sekalinya sembahyang maghrib, kiai itu jadi imam. Sekali didengarkannya, bacaannya bebiak pas. Ibarat but layang tuh caranya seikong lagi berbuat, maisap pada mengangkat lagi. Bebiak lapas jadi imam. Jasidin nangka ini dibanggakan membaca Fatihah aja bebiak lapas. Hati ada dijaga. Padahal orang itu berkeramat. Hati kan dijaga. Dapat teguran. Tak kantor sekalinya. Hendak isya tak kantor. Paksa wudu. Turun ke tanah. Ada sumur di situ. Sekali hendak wudu, datang harimau. Begitu datang harimau, buka Sidin, putus sandal capal. Ada sandal lagi naik ke rumah mahingal. Oh ya Tuan Guru, ngapa? Maka buka. Ada harimau Sidin.
ada harimau mengapung keluar guru nang di dalam tadi panggil sidin, "Oja guru harimau kasih asumat. Ikam jangan lagi mengganggu tamu kok. Ajin hai kam bulik." Buruk sangka saja awan ini tadi harimau sari. Makanya kita dengan orang alim dah boleh buruk sangka. Ayah apakah orang alim tu jangan buruk sangka. Kalau di kampung harimau boleh nih. Kalau harimau mungkin kadalan sini ular sambur. Imbang kalau nyata mimpi disambur ular sambur, itu bagus. Ojo orang zaman mimpi di kampung ular tu ada orang hendak. Kawan kau mimpi di kampung ular senangnya. Jaku jangan senang dulu, lihat ularnya juga. Entah karena ular sambur parah, musibah, dapat bini pemamayan. Bibinian gitu juga. Namun di kampung ular sawah jangan dihedengi, nasib dapat laki penguliran balik kontakon. Nang bagus tuh kita mimpi di kampung ular tadung. Kalau ular tadung tuh walaupun hirang tapi lincah. Nah, jadi bersyukurlah ibu-ibu di belakang tuh nang dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan Hajar Aswad ke rumah. Ini 2 tahun dah parai berangkat ke makanan di rumah tuh, jadi guyur begitu. Makanya jaga hati. Itu tanda-tanda ulama warasatul anbiya. Sedikit lagi. Itu kita kenapa meniru? Itu anugerah Allah. Ini anugerah Allah juga, tapi diusahai. Apa amalan sidin? Amalan sidin yang pertama, di samping berilmu, karena mengerjakan perintah Allah nang dipardukan dan memperbanyak nang sunat. Makanya orang-orang hebat itu mencari jalan memperbanyak ba'amal sunat. Diwajibkannya ba'amal sunat. Diwajibkannya. Makanya apabila tertinggal membaca wirid nih, nang sudah mengambil talqin itu diqada, dibayar, kaya-kayanya wajib. Karena orang hebat itu mesti dia memperbanyak amal sunat. Kalau Imam Asy'ari As-Saqati itu beramal sunat di malam hari itu 90 tahun kada suah guring berebah. Kalau guring berduduk, jago masalah guring berduduk aku lihaya juga. Lihaya mau di pengajian. Mulai bacaan, mulai guringan. Ada orangnya datangnya, ada orangnya. Kada bagan kada. Menang ini mungkin kada guring lah. Pengajian rutin itu bisa guringan, diunjut untuk. Ada orangnya datang, aku yakin ada orangnya. Tapi kalau di rumah mana telap kita guring berduduk. Imam Asy'ari As-Saqati berduduk guring biar dapat menghidupkan malam. Ternyata orang hebat itu ibadah malam. Makanya ujian Nabi, ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasuniyam. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, hai sekalian umat manusia, absus salam, sebarkan olehmu salam. Kemana-mana memberi salam, menghendaki orang lain selamat. Karena katanya amalan orang hebat itu di hatinya nih lain tidak menghendaki orang lain tuh baik, menghendaki baik. Ayah tuh nang mana merasa muridnya di sana tahu tuh. Ayah tuh kayak apa aja santri tuh macalnya, ayah dia memampihi. Sama dengan Baisuki, guru sebagian guru muyak ampihinya. Datang abahnya menemui sidin, ayah mesti nelpon saya. Kalau santri itu diampihi, datang abahnya mesti ayah nelpon saya. Kalau ayah nelpon saya paham dah. Ayah nyuruh nerima. Kayak apa aja ayah nih abahnya datang, terima kah pulang? Enggih ya terima, lakas sidin mantar. Tahu saya sudah. Sidin itu kan bisa mengampihi. Kenapa? Sidin itu berusaha menghendaki orang ini baik. Amun diampihi kan bakal baik. Ada kami ini lain Bang prinsipnya. Ibarat karung tuh, ibarat tarung tuh, amun dalam karung tuh ada nang buruk, sebiki buang aja. Karena mau kada dibuang nang lain buruk pulang. Amun sidin kada mau biki nang buruk ni biki. Membiki ini kada bisa. Sidin doanya Bang, maka banyak nang diampihi itu terbulik.
Saya pernah dikirimi surat kaleng oleh orang. Dibilangnya peraturan panas tahi ayam. Ya kau kada tahu siapa nang menyuruh nerima nih. Pikir hati, tapi ku berdiam Saya kira hendak mengungkap-ungkap itu hendak saya. Karena ayah itu prinsipnya macam mana santri ini baik, bukan diampihi, bukan. Kalau menghukum bagaimana yang bisa mendidiknya baik, takzir namanya. Takzir itu menghukum, menghendaki anak ini baik. Begitu ayah tuh. Menghendaki orang lain baik. Makanya kita nih di hati kita nih selalulah menghendaki orang itu baik. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Maka selalu beri salam. Memberi salam itu sunat kifayah, menjawab fardu kifayah. Cuman kalau orang 10 datang beribai sikong aja beri salam, jangan bertaan. Kasihan nang tak dulu datang. Singkal muntong menjawab. Sikong aja. Nang menjawab fardu kifayah. Tapi rugi kita kada menjawab. Karena yang doakan baik hakim kita. Bahkan kata ayah sama dengan Bisuki nerangkan. Saya memperhatikan ayah dengan Bisuki itu selalu sama. Cara sembahyang kan sama. Memang sering sama begitu. Ayah menerangkan tentang ini. Saya dijawab Bisuki menerangkan itu juga. Saya dijawab Bisuki menerangkan tentang Nabi Ibrahim berisi kambing banyak. Ayah menerangkan itu juga. Bacaannya sama, bacaku sama nih. Nang di sana sama, nang di sini sama. Jadi kata Bisuki, ayah sama menerangkan. Kalau orang memberi salam, sunat menjawab lebih. Kalau orang beri salam assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah lebihnya. Kalau orang kasih salam sampai assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab lebih waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang kasih salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Di sini gitu. Amun orang ngasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, labihi jisidin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Amun orang memberi salam dihabisakannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habis tuh. Itu tambahan kok ayah dede ngomong itu dede. Cuman aku nambahi. Artinya apa? Kalau orang berbuat baik, balas kebaikannya paling tidak sama. Ahsin ilal muhsin bi ihsani. Balaslah kebaikan kepada orang yang baik karena dia pernah baik dengan kita. Tapi fa innal musi'a satakfi isaatahu. Kalau orang jahat dengan kita jangan dibalas. Nyata balas saya seorang. Amun orang jahat wan kita balas sama jahatnya. Cuman bedanya tadi dulu orang pada awak. Itu narai bedanya. Maka jangan dibalas satu. Yang kedua ujian Nabi wasilul arham, pererat tali persaudaraan. Makanya alasan ayah mengadakan haul itu untuk mempererat tali persaudaraan. Silaturahim. Nang pemilik kita lama kada ketemu, di situ ketemunya. Kawan kita nang lama kada ketemu, di situ ketemunya. Ini silaturahim itu dua. Silaturahim itu lil qarabah au lidinillah. Sanak pemilik hubungan darah atau sanak pemilik seagama. Al muslim akhul muslim. Makanya Sidin selalu menyuruh mempererat tali persaudaraan. Sidin berwasiat, ujar Sidin, kita orang tarikah ini jangan ada perselisihan paham. Nang membesar itu jangan ada. Jangan suka berselisih, jangan suka. Jangan suka bermusuh itu jangan suka. Itu wasiat Sidin tertulis tuh. Jangan suka bermusuhan. Karena akhir zaman ini kadang sifat sayang menyayang itu memang diambil Allah. Dan ini doa Nabi nang kada dikabulkan. Nabi minta umat Islam sama umat Islam itu jangan bergigit, tapi ini kada dikabulkan. Kada dikabulkan. Makin akhir zaman nanti makin banyak yang bergigit. Maka Sidin berwasiat kita sama kita jangan bergigit. Nang ketiga wa'at imut ta'am, berilah olehmu akan makanan.
Kata Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu alan nar. Barang siapa yang pernah menyuguhi tamunya sesuai dengan seliranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Tapi sesuai selera. Makanya begitu Habib Lutfi mau datang ke Tungkal dengan Bayi Syukri, ayah panggil saya, nanya apa kesukaan Habib Lutfi, apa kesukaan Bayi Syukri. Saya sebut beliau suka sate. Sekalinya Bayi Syukri datang, asli sate itu ada. Kenapa begitu? Supaya nang disuguhkan sesuai dengan seleranya. Maka kita kalau ada pemilih ke rumah kita dari kampungnya menginap sampai 3 hari, warung ada di tempat situ karena di kampung Bang. Itu tanya apa kesukaannya. Usah tanya kesukaannya lah. Kalau kau kenal banget permintaannya, tanya pantangan aja. Jangan pulang tanya lauknya senangnya apa? Hundang galah aja. Nah, musibah ganal. Bapak aja minumnya senangnya minum apa? Teh telur aja. Nah, paksa kesuka demai iso. Orang nang ada aja apa yang ada di dapur itu sambat. Nah, Bapak suka tak minum kopi? Ndak. Kalau teh bagaimana? Terserah. Kan nang ada. Jangan langsung diserahkan ke tamu. Kalau serahkan ke tamu, gurusnya undang galah kan kakap payah mencari. Nang ada undang papai cuman kan bilis. Makanya jangan bergaya. Kalau ada persiapan jangan basing bertanya. Paling tidak tanya pantangan. Karena nanti kalau tidak sesuai dengan seleranya, nanti kesian. Ini yang datang berisi penyakit mah. Hari pertama gulai nangka. Hari kedua tumis kol bercampur tarong. Hari ketiga sayur bayamon kangkung. Bulik di rumah kita seminggu beraan. Malaysia. Itu tuh kada cocok seleranya. Nang keempat, wasallu billail wan nasuniyam. Ayah itu selalu salat malam. Salat malam. Rata-rata orang hebat tuh mesti salat malam. Salat malam beribadah malam. Rata-rata orang hebat tuh mesti berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak baca selawat dan istiqamah. Ayah itu punya kelebihan istiqamah yang kita berat. Tamu dari mana saja datang ke pondok itu, apa amalan pondok tetap istiqamah. Kalau imbah azan pakai ya Rabbi bil Mustafa, siapapun yang datang tetap dibaca. Sembahyang sunat lah. Tamu sembahyang sunat tapi tetap dibaca syair. Doa itu tetap dibaca. Imbah sembahyang asar mesti baca al-wirdul latif. Hendak siapa kena empat sembahyang di situ tetap baca tuh. Imbah ngintu hanyar sidin migang mek. Alhamdulillah kita kedatangan Tuan Guru kita mintakan kepada beliau untuk memberikan pesan dan kesan kepada kita, nasihat untuk kita kepada Tuan Guru dipersilahkan. Hanyar dijulung din mek tuh. Mun kada habis amal sidin kan menjulung din. Itu istiqamah namanya. Istiqamahnya itu yang kita nang beratnya. Dalam kitab Fathul Arifin apa? Itu kalau orang beramal istiqamah itu jangan dipandang enteng dah. Itu masih wali. Kada bisa istiqamah beramal kalau ada wali. Ada bisa. Kalau dia tetap istiqamah itu mesti orang hebat. 2 ada. Nang ketiga sikit lagi. Nang ketiga amalan orang hebat itu karena mencintai wali. Ayah itu mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengadakan haul itu bukan tanggung-tanggung. Musyawarahnya aja sebulan sebelumnya udah musyawarah. Berunding mencari dana itu sidin nang berpikir. Mencari orang nang siapa bahakikah, siapa orang hendak nyumbang. Itu melajari mencintai orang nang mulia. Makanya Sidin itu karena mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makanya beliau dicintai orang. Wah ini haulnya hampir seimbang dah. Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani penuh lapangan. Haul Sidin penuh aja ya. Itu menandakan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu dikumpulkan Allah dengan siapa nang disukainya. Di dunia dibuktikan dah maimbang dah. Haul sidin
dengan haul Tuan Syekh berimbang. Karena meletakkan Tuan Syekh itu ada di hati Sidin, maka kita juga belajar meletakkan Sidin ada di hati kita. Makanya malam ini kita sama-sama hadir di sini supaya kita dapat meletakkan guru kita dalam hati kita, sehingga kita kemana-mana membawa keberkahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan selamat, husnul khatimah, wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.